Gibran diberhentikan jadi wakil presiden. Wih, seriusan? Jangan skip videonya, tonton sampai habis. Sejumlah warga sipil yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI secara resmi telah mengirimkan surat ke DPR, MPR, dan DPD RI dengan tuntutan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden Indonesia. Usulan pemberhentian tersebut telah berlangsung sejak bulan April lalu. Mereka menganggap pemilihan Gibran sebagai wakil presiden prosesnya melanggar hukum dan layak untuk digantikan. Memang, secara demokrasi, tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI ini sah-sah aja. Tapi yang perlu juga diingat, Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden yang dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum yang sah bersama dengan Presiden Prabowo. Dalam undang-undang secara tegas juga menyebutkan, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti berkhianat pada negara, korupsi, atau perbuatan tercela dan tindakan pidana berat lainnya, yang sampai sekarang tidak satupun syarat tersebut lekat pada Gibran Rakabuming Raka. Jadi, pemakzulan Gibran dari RI 2 mulai menuju puncaknya. Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2000. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. Kemarin saya bertemu dengan katakanlah aktivis, mantan anggota DPR. Dia bercerita, ya wallahualam, mengatakan bahwa sebenarnya sudah sepakat yang namanya pembicaraan mengenai pemakzulan ini. Sudah sepakat. Hanya memang, ini ada 2 orang yang bicara ya. Hanya memang yang belum disepakati itu adalah siapa yang akan menggantikan. Nah, siapa yang akan menggantikan ini sebenarnya ya terdiri dari putra-putri mahkota saja. Intinya dari orang-orang yang ayah atau ibunya pernah menjadi presiden itu ya. Tapi rupanya tetap ada penolakan. Kalau dimajukan bidah A, ya kan, ada penolakan. Diajukan bidah B atau bidah P, ada penolakan. Tidak ada yang tidak ada penolakan. Nah, tiba-tiba justru yang melejit adalah sosok lain. Sosok lain yang di luar A dan P. Sosok lain itu adalah katakanlah D misalnya, yang dianggap selama ini workable. Dianggap sosok ini yang bisa menjahit dan menjembatani. Walaupun kalau kita bicara gosip-gosip lagi dan paruh analisis politik, sosok ini pun sebenarnya kalau ibarat persaingan siapa yang ingin dekat dengan presiden, sosok ini ya salah satu sayap lah. Kalau misalnya sayap itu ada 2, ini salah satu sayap. Saya tidak bisa mengatakan sayap kiri atau sayap kanan. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Usulan penggantian Gibran tertuang di dalam poin terakhir dari 8 poin yang jadi kesepakatan Forum Purnawirawan TNI. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut, usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak sesuai undang-undang. Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan Purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai undang-undang dasar. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, Purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment Wakil Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyebut, usulan dari Forum Purnawirawan TNI agar mencopot Gibran sebagai Wakil Presiden harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo. Begini, kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang, kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Istana menyebut, Presiden Prabowo mengetahui 8 poin yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai presiden.
kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya, sekarang sudah beredar di medsos, ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden, ya, bukan mengasuhkan, ya, tapi tetap menghargai. Ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hampir 2 pekan isu penggantian Wapres ini terus bergulir. Publik menunggu sikap resmi pemerintah atas wacana ini. Jangan sampai menjadi bola liar yang justru menunjukkan buruknya hubungan antara presiden dan wakil presiden. Karena usulan ini disuarakan oleh seratusan purnawirawan TNI yang tentunya memahami perundang-undangan dan konstitusi. Memasukkan Gibran, realistis atau utopis adalah tema satu meja The Forum. Telah hadir di studio mantan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom ABRI, Maijen Purnawiran Samsu Jalal. Malam, Pak Samsu Jalal. Kemudian ada Kepala Badan Pengkajian MPR, Andreas Hugo Parera. Malam, Bang Andreas. Dewan Penasihat PSI, Mbak Irma Huta Barat. Malam, Mbak Irma. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Malam, Mas Burhan. Dan Pengamat Hukum Tata Negara, Satya Arinanto. Malam, Mas Satya. Pakar Hukum Tata Negara. Pak Samsu Jalal, terlebih dahulu. Pak Samsu, Pak Jalal. Apa tiba-tiba Forum Purnawiran TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti wakil presiden? Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Ya, itu kan terjelaskan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Pupu Papa kan. Dan itu kan sekarang lagi ada ramai tuh ijazah palsunya kan. Oke. Gibran juga jelas juga ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya di Singapura. Jadi mungkin tamatan SMA itu loh tuh. Nggak tahu juga, walau alam lah, saya juga nggak tahu. Oke, itu pernyataan disampaikan kepada publik, selanjutnya akan disampaikan kepada MPR atau kepada siapa, Pak Jalal? Ya, ini untuk diketahui juga. Maka MPR monitor dong kan. Konstitusi apa yang konstitusi? Ya, sekarang siapa yang milih Gibran kan diloloskan dari konstitusi siapa? Paman dia kan, MK itu kan. Ketemu ya. Tadi umumnya pokoknya umumnya yang penting itu sudah pernah menjabat di daerah. Oke. Sebelum di kota kan. Lolos dia kan. Sekarang saat itu yang menguasai hukum lah itu kan. Oke. Jadi artinya pernyataan dari Forum Purnawiran Prajurit TNI apakah nanti akan datang ke MPR menyampaikan tuntutan itu atau pernyataannya dilepas kepada publik? Ini kan dilepas kan. Hanya sekarang Prabowo mau nggak terima itu kita kan, menerima itu Pak Tri ya. Pak Tri mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan. Oke. Itu nggak main-main kan. Berapa orang jenderal yang mendatangi dan beberapa kolonel itu kan. Dan itu Purnawiran TNI ya. Jangan Polri nggak ada ya. Saya ada Puspom ABRI, saya tahu Polri. Tahu kan Polri kan? Polisi tidur kan report kan dari polisi bangun kan. Polisi kan perkara orang lain sumber income gitu. Oke. Baik, oke. Bang Andreas dari MPR, apakah MPR juga sudah menerima secara langsung tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI? Setahu saya, kan saya di Badan Pengkajian, biasa kalau masuk itu lewat pimpinan gitu, pimpinan MPR. Tapi saya kira kemarin Pak Ketua MPR juga menyampaikan bahwa itu belum ada apa yang resmi surat masukan. Tapi kalau kita lihat dari ya secara konstitusional ya, secara prosedural, ini kan prosedur kan diatur di Undang-Undang Dasar pasal 7, pasal 7A, terus kemudian pasal 7A itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat dapat diganti, dapat diberhentikan. Nah, pasal 7B dasar poin 1 sampai 7 itu mengatur tata caranya, tata cara untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, proses itu tentu harus mulai dari DPR tentunya. Dari DPR kan kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Ijazah yang juga diduga palsu milik Jokowi ketika dia mengaku bersekolah di SMPP 40 di dalam kurung SMA 6 Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang dan maju dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nilainya sudah, bahasa Indonesia juga bagus. Fall into another Cold War.
means creating win-win to move forward into another. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja. Nggak sakit hati gitu. Biasa saja. Ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran. Makzulkan Gibran, ini hasil kebrengsekan atau hasil kekurang ajaran Jokowi sehingga dia naik jadi Wapres yang terkenal sekarang yang sebetulnya terkenal itu ada anak haram konstitusi, nggak usah dibilang di mana haramnya. Tapi kita yang paling gampang ngelihat, kita lah level kita ini, kita seperti ini aja udah merasa kalau kita ini punya keterbatasan. Sekarang anak dungu itu jadi Wapres. Apakah iya rakyat Indonesia mau menerima Gibran yang pendidikannya juga tidak jelas, SMA-nya juga masih tanda tanya? Nah, terus profesor doktor itu ngapain? Jenderal itu semua. Nanti, aduh, ini anak SMP gitu ya. Kamu jenderal, lo profesor tuh. Dunia terbalik bau. Dan Anda tahu untuk menjadi lulus untuk kemudian Anda masuk universitas, Anda harus masuk dulu apa ya, dan kemudian ada berapa langkah gitu kan. Apakah itu dilakukan? Tidak. Kenapa? Karena ijazah dia yang dari MDIS dan Bradford University ya itu ternyata kan juga pas. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali manas terkait polemik konstitusi dan rekam jejak pendidikan jadi sorotan. Wacana ini muncul di tengah masih kuatnya perdebatan mengenai proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Sejumlah pihak bahkan melontarkan kritik keras dengan mengaitkan posisi Gibran dengan kontroversi politik pada era pemerintahan Joko Widodo. Ada pula pihak yang menggunakan istilah sangat tajam seperti anak haram konstitusi sebagai bentuk kritik politik terhadap proses pencalonannya. Namun istilah tersebut merupakan retorika politik dan bukan status hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara. Perdebatan semakin panjang karena persoalan persyaratan pencalonan Gibran, termasuk isu mengenai rekam jejak pendidikan dan pemenuhan persyaratan calon wakil presiden, masih menjadi bahan gugatan dan perdebatan di ruang publik. Dokumen perkara yang tersedia di Mahkamah Konstitusi memang memuat dalil pemohon mengenai persoalan syarat pendidikan dan proses pencalonan Gibran. Namun, dalil dalam suatu permohonan tidak otomatis berarti telah terbukti secara hukum. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah isu pemakzulan ini hanya akan berhenti sebagai tekanan politik dan perdebatan publik, atau benar-benar berkembang menjadi proses konstitusional? Sebab pemakzulan wakil presiden bukanlah proses yang bisa dilakukan hanya berdasarkan tekanan masyarakat, pemberitaan, ataupun gugatan biasa. Mekanismenya memiliki jalur konstitusional tersendiri melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan pada tahap akhirnya MPR. Karena itu, setiap tuduhan terhadap Gibran tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Publik pun kini menunggu satu hal. Apakah berbagai kontroversi yang selama ini mengiringi perjalanan politik Gibran akan menghasilkan proses hukum baru, atau justru kembali menjadi polemik yang berputar di ruang publik tanpa berujung pada keputusan konstitusional? Pertanyaannya adalah, apakah seluruh proses politik dan hukum yang mengantarkan seseorang ke kursi wakil presiden dapat dipertanggungjawabkan secara transparan di hadapan konstitusi dan masyarakat? Anda percaya bahwa sesungguhnya wakil presiden bisa diturunkan sebelum 20 Oktober 2026 maksud saya? Apakah itu sebetulnya hanya provokasi dan menyadarkan kembali publik bahwa wakil presiden kita ini bermasalah? Saya pikir kalau provokasi itu mungkin bahasa lebih menyentaknya ya. Tapi kan sebenarnya Mas Wapres itu tidak memenuhi syarat umur kalau tidak diolah dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Ingat,
putusan itu sudah dianggap melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki. Ya, dalam proses berjalannya saya menemukan tidak hanya melanggar syarat umur, ini juga melanggar syarat pendidikan. Nanti bisa kita ulas bahwa ada peraturan KPU seminggu sebelum putusan 90. Jadi putusan 90 itu tanggal 16 Oktober 2023. Peraturan KPU diterbitkan 9 Oktober 2023. Diundangkan seminggu ya? Seminggu. Diundangkan 13 Oktober, 3 hari sebelum putusan 90. Yang salah satu bunyi pasalnya, pasal 18 ayat 3, itu mengatakan kalau tidak mempunyai ijazah SMA atau sederajat karena sekolahnya di luar negeri, maka bisa dikecualikan. Cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini kan Gibran banget ini. Iya. Artinya disengaja seolah-olah disiangi dulu ya untuk jadi tidak bisa kita kemudian berpikir ini memang sudah dipersiapkan. Dan bagaimanapun meskipun sudah disiapkan demikian, logika moral konstitusionalnya Gibran itu tidak memenuhi 2 syarat minimal. Syarat umur dan syarat pendidikan. Karena itu adalah kewajiban moral setiap orang untuk melakukan perlawanan melakukan jihad politik. Kalau saya jihad yuridis, jihad konstitusional, mengatakan ini ada yang keliru dan tidak bisa dibiarkan. Prof, kalau soal umur, semua warga Indonesia tahu ya, Gibran dibantu oleh MK dalam persoalan ini. Tapi kan kalau soal pendidikan, sampai saat ini masih menjadi diskursus. Yang kemudian diangkat oleh Rosyuro dan lain sebagainya. Apakah dengan bukti yang terakhir ini, kita bisa lebih firm bahwa tidak ada sebetulnya yang namanya ijazah SMA Gibran ini? Jadi ini makin menguatkan. Kalau dari tulisan bukunya Mas Roy, kemudian ada perkara-perkara di PT UN, di Komisi Informasi Pusat, itu kemudian muncul dokumen surat keterangan yang menyatakan pendidikan Mas Wapres, Mas Gibran di Sydney, di UTS InSearch, itu dianggap sama dengan grade 12, kelas 12. Kelas 12 itu artinya kelas 3 SMA, ya kan? Surat keterangan bunyinya demikian, ya kan? Tidak ada tuh ijazahnya. Jadi kalau kita tanya ijazah SMA-nya sampai sekarang belum muncul, ya kan? Itu satu indikasi. Jadi semua sudah melakukan langkah-langkah dan ketemu dengan mana ijazahnya. Kedua, berbeda dengan keterbukaan transparansi Mas Wapres, Mas Gibran pada saat Wali Kota Solo menunjukkan ijazah di depan media, ya daripada debat saya tunjukkan sajalah. Ditunjukkan itu Bachelor of Science dari University of Bradford kalau nggak salah, yang bekerjasama dengan MDIS di Singapura. Jadi kelihatan tuh ada ijazah S1. Kita bisa cek dan pertanyakan juga ini kredibilitas ijazah ini. Tetapi sampai sekarang tidak ada itu ijazah SMA atau sederajat, ya kan? Yang ketiga, ini peraturan KPU ini yang mungkin tidak menjadi perhatian khalayak. Saya bicara dengan beberapa orang terkaget-kaget. Ada ternyata peraturan KPU. Apalagi tadi, kalau tidak ada maka bla 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 tadi kan dikecualikan ya. Jika tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sekolah luar negerinya, maka dikecualikan. Tidak perlu menunjukkan. Ini kan hampir sama dengan rumusan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika tidak 40 tahun, maka pernah garis miring sedang. Kata sedang itu betul-betul didedikasikan bagi Wali Kota Solo yang saat itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Kalau pernah saja, maka Gibran belum memenuhi syarat tuh. Begitu ada garis miring sedang, maka dia menjadi memenuhi syarat. Mengapa orang terlalu lama untuk menyadari hal itu? Kalau memang kemudian ternyata memang demikian. Ini sebenarnya
mungkin publik atau saya yang terlambat, saya kurang paham. Tapi informasinya baru saya dapat minggu lalu. Jadi memang perhatian kita tidak ke sana. Bahkan waktu Pilpres sengketa di MK kan tidak muncul ini. Betul. Kalau ini diketahui oleh pasangan pemohon, kandidat capres cawapres kontestan Pilpres 2024, saya yakin advokatnya akan menggunakan ini. Tapi kan mereka tidak tahu, dan banyak publik tidak tahu karena ini diselipkan dalam peraturan KPU. Bahkan salah yang satu baru 3 hari berlaku. 3 hari sebelum putusan 90. Iya, ada guru besar tata negara. Ya, also politik semuanya, selamat datang kembali di kanal Trax Record, ya tempat kita membongkar fakta, melacak jejak, dan membedah kebenaran yang seringkali ditutup-tutupi. Ya, sobat politik, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat besar, ya sesuatu yang bisa mengubah peta politik Indonesia seketika. Nah, Bapak Ibu, sobat sekalian, ya situasi semakin memanas, ya nama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep kembali disorot. Ya laporan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pernah dilayangkan akademisi Ubedillah Badrun ke KPK pada tahun 2022. Nah, kini kembali menggema. Ya bahkan baru-baru ini dokumen dugaan jejak harta triliunan rupiah keluarga mantan Presiden Jokowi sudah diserahkan ke KPK dan Kontras Tipikor Polri. Nah, sobat politik, ya apakah ini awal dari pembongkaran besar-besaran? Ya apakah KPK akhirnya akan bergerak? Dan bagaimana nasib dinasti Solo ke depannya? Nah, teman-teman semua akan kita bahas tuntas hari ini. Nah, untuk itu jangan di skip ya, karena informasi di video ini sangat penting untuk kita ketahui semua. Nah, sobat politik semuanya, mari kita mulai dari awal. Ya, pada tahun 2022, nama Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dua putra Presiden Joko Widodo, dilaporkan ke KPK oleh akademisi Ubedillah Badrun. Nah, teman-teman semua, apa tudingannya? Ya, dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nah, laporan itu menyoroti relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Nah, teman-teman semua, tak hanya itu, Ubedillah juga meminta KPK menelusuri aliran dana dan transaksi keuangannya dinilai janggal. Nah, saat itu KPK menyatakan menerima laporan tersebut dan akan masuk tahap verifikasi. Tapi apa hasilnya? Ya hingga kini belum ada kejelasan yang memuaskan publik. Nah, sobat politik semuanya, namun ini yang baru. Nah, pada awal Agustus 2026, Ubedillah Badrun bersama ekonom Ikhadudi Norsi kembali menyerahkan berkas dokumen terkait dugaan penyimpangan transaksi triliunan rupiah keluarga Jokowi. Nah, kali ini bukan hanya ke KPK, tapi juga ke Kontras Tipikor Polri. Nah, teman-teman semua, artinya ya sorotan semakin meluas. Ya bukan sekedar KPK, ya kini pihak kepolisian juga menerima dokumen ini. Nah, pertanyaannya, ya apakah ada yang mulai merasa terancam? Ya apakah ini langkah awal penyelidikan yang sesungguhnya? Nah, teman-teman semua, mari kita bedah isinya. Nah, salah satu yang disorot adalah sumber modal bisnis Kaisang Pangarep, di mana di usia 26 tahun ya ia disebut melakukan pembelian saham senilai 92 miliar di PT Pancanitra Multi Perdana. Nah, pertanyaan sederhana ya, dari mana uang sebesar itu di usia yang masih sangat muda? Nah, apakah murni hasil kerja keras bisnis atau ada suntikan dana dari pihak-pihak yang berafiliasi dengan kekuasaan saat itu? Nah, teman-teman semua, Ubedillah mempertanyakan ya bagaimana perusahaan modal Ventura bisa begitu saja mempercayai pembiayaan sebesar itu ya tanpa jaminan yang jelas, tanpa jejak yang transparan.
Dan ini baru satu titik, yang belum masuk dugaan aliran dana yang melibatkan Gibran, relasi bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah, ya serta dugaan transaksi yang tidak wajar dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan usia dan riwayat bisnis mereka. Nah, Bapak Ibu, sobat politik semuanya, nah ini bukan soal membenci seseorang, nah ini soal prinsip. Ya, jika putra pejabat negara mendapat kemudahan, akses dan suntikan dana yang tidak bisa dijelaskan asalnya, ya maka itu bukan lagi urusan pribadi, yaitu urusan negara, urusan rakyat, urusan kepercayaan publik. Nah, sobat politik, dan kita tidak bisa melepaskan ini dari polemik lain yang tak kalah besar, yakni tentang kontroversi ijazah Jokowi. Nah, teman-teman semua, di mana sudah berulang kali digugat ke pengadilan, ya sudah menjadi sorotan di sidang Mahkamah Konstitusi, di mana Hakim Arsul Sami secara terbuka mengungkit persoalan ijazah Jokowi maupun ijazah Gibran. Namun Jokowi sendiri pernah menyebut isu ini sebagai bagian dari agenda besar politik. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung, yang mengapa sampai hari ini tak kunjung ada klarifikasi yang tuntas dan terbuka, yang mengapa harus ditutup-tutupi jika semuanya benar-benar sah. Nah, sobat politik, ya bahkan baru-baru ini ada warga yang berani menyatakan ya siap ditembak mati jika ijazah UGM Jokowi terbukti asli. Nah, itu bukan hal biasa ya sobat, yaitu menunjukkan betapa besar keraguan yang tumbuh di tengah masyarakat. Nah, teman-teman semua, dua hal besar di mana dugaan aliran harta dan ijazah berkumpul menjadi satu badai. Nah, apakah ini kebetulan atau memang ada keterkaitan yang sedang disusun secara sistematis oleh pihak-pihak yang mulai mengungkapkannya? Nah, teman-teman semua, maka kini pandangan seluruh bangsa tertuju pada satu lembaga, yaitu KPK dan juga Kortas Tipikor Polri. Nah, Bapak Ibu, KPK sudah menerima laporan ini sejak lama. Nah, kini dokumen tambahan juga sudah diserahkan. Nah, tugas KPK adalah menyelidiki, memeriksa dan memastikan tidak ada yang di atas hukum. Ya, tidak peduli siapa, tidak peduli jabatan apa. Ya, jika ada dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan dan tidak memihak. Nah, teman-teman semua, kita tidak meminta vonis sebelum sidang. Kita hanya meminta satu hal, proses hukum yang jelas, terbuka dan tuntas. Nah, sobat politik semuanya, jangan biarkan laporan ini berakhir di laci meja. Nah, jangan biarkan rakyat kembali kecewa karena ketidakberanian menindak pihak yang punya kuasa. Nah, kalau memang bersih, tunjukkan bukti-bukti yang kuat, transparan dan bisa diakses publik. Ya, kalau memang ada yang salah, berani menghadapi proses hukum. Nah, itulah harga dari kekuasaan yang sah. Nah, sobat politik sekalian, nah inilah momen penting bagi demokrasi kita. Ya, kita tidak bisa membiarkan dugaan KKN, pencucian uang, dan ketidaktransparan akademik berlarut-larut tanpa kejelasan. Nah, itu akan menjadi presiden buruk bagi masa depan bangsa. Nah, sobat, mari kita pantau bersama, tekan KPK dan penegak hukum untuk bekerja secara independen, tanpa takut, tanpa pandang bulu. Sebarkan informasi ini agar lebih banyak orang tahu, karena rakyat berhak tahu apa yang terjadi di negara sendiri. Nah, teman-teman semua, jika video ini bermanfaat, ya like, komen, pendapat Anda, dan subscribe kanal Trax Record ini, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Yang mari kita bangun kesadaran bersama. Nah, teman-teman semua, saya pamit untuk saat ini. Tetap kritis, tetap waspada, dan teruslah berjuang untuk Indonesia yang lebih bersih. Nah, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam politik.